Halo, apa kabar selamat pagi? Senang sekali ya hari ini ada saya Rio Oliver menyapa pagi hari Anda dengan informasi menarik seputar kesehatan dan yang pasti bagaimana nih puasa Anda sampai dengan sejauh ini. Semoga untuk Anda yang melaksanakan ibadah puasa itu semuanya lancar ya, nggak ada satu halangan apapun. Tapi yang jelas buat Anda yang mungkin saat ini memang tidak sedang berpuasa, jadi saya ucapkan selamat pagi, tetap semangat. Dan sambil menemani Anda mungkin persiapan untuk berangkat kerja atau juga menyiapkan ya sarapan pagi buat keluarga Anda bagi yang nggak puasa, akan kami temani Anda dengan informasi seputar kesehatan. Dan untuk hari ini kita akan ngobrolnya, ini topiknya agak sedikit istilahnya itu kalau saya pribadi itu baru saja dengar sih sebenarnya. Cuman mungkin Anda pernah mengalaminya atau Anda pernah dengar atau Anda sekarang justru sedang berjuang untuk ya menyembuhkan penyakit ini. Tapi kita akan bahas ya, dan Anda juga nanti akan boleh nih bertanya di segmen yang kedua. Kalau mau tanya seputar masalah yang rada di luar tema, nggak apa-apa, cuman hari ini kita akan fokuskan ya kepada bidang permasalahan seputar kulit. Jadi Anda juga boleh untuk sampaikan pertanyaan Anda di segmen yang kedua. Nomor teleponnya itu akan ada di layar kaca Anda. Tema kita untuk hari ini saya akan sengaja baca supaya saya nggak salah untuk pronunciation-nya ya. Penata laksanaan verruca vulgaris, kutil pada kulit. Bersama dengan Dr. Bagus Haryo Kusuma Putra, spesialis kulit dan kelamin. Pagi Dr. Bagus. Selamat pagi Mas Rio. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini saya waktu pas sebelum syuting ya kemarin sempat baca, ternyata ini merupakan salah satu keluhan itu yang juga disebabkan karena salah satu jenis dari virus HPV. Betul sekali. Kalau nggak salah sebulan lalu kita sempat ngobrol, ternyata HPV ada banyak macamnya. Iya. Dan kita tuh juga pernah ngobrol tentang salah satu keluhan yang disebabkan oleh salah satu dari virus HPV tadi. Benar dok ya? Betul sekali. Oke, sekarang sebelum kita bahas lebih detail, saya pengen tanya juga nih. Iya. Verruca vulgaris sama kutil Iya. itu sama atau berbeda? Iya, kutil itu bahasa Indonesianya ya. Iya, kayak dulu 1 bulan lalu kita juga sudah bahas. Verruca vulgaris itu bahasa medisnya. Jadi kalau bahasa Indonesia memang ya kutil itu. Kalau kita bilang sama, ya verruca vulgaris menyebabkan kutil gitu. Oh oke, baik. Jadi intinya ya, kalau misalkan Anda mungkin saat ini kan dengan bahasa atau kata-kata kutil itu udah pasti akrab ya. Dan ternyata tahukah Anda kalau kutil itu sebenarnya adalah merupakan salah satu keluhan yang disebabkan oleh salah satu jenis virus HPV, betul dok ya? Betul, HPV. Nah mungkin boleh jelaskan dok, kutil ini sebenarnya ada yang seperti apa sih dok? Kutil ini bisa tumbuh di bagian tubuh manapun. Kalau yang bulan lalu kita ngomongnya di genital atau di kelamin, yang sekarang yang kita akan bahas yang di bukan genital. Jadi non genital atau non kelamin, yaitu ya di kulit yang selain kelamin. Ya bisa di tubuh manapun, tangan, badan, wajah, dan bagian tubuh manapun. Cuman kalau yang kita bahas di sini, kutilnya itu disebabkan karena virus HPV itu. Walaupun mungkin sebagian orang bilang yang namanya daging tumbuh itu kutil, tapi tidak semua daging tumbuh atau kutil itu disebabkan karena HPV, bisa juga disebabkan karena yang lain, itu aja. Memang jenis bentuknya juga berbeda, secara klinis juga agak berbeda, dan penyebabnya memang berbeda kalau kutil. Kita tapi spesifik untuk yang sekarang lebih ke yang HPV-nya. Oke, jadi kalau kita bicara seputar masalah kutil memang rata-rata disebabkan sama virus HPV tadi. Betul. Oke, dokter, paling sering ya di luar area genital itu kutil terjadi di mana? Yang saya sering lihat ya, itu biasanya di daerah tangan. Betul. Terus sama yang paling agak ganggu itu di daerah sekitar telapak kaki. Nah, betul. Itu paling agak ganggu gitu. Nah, ini dia timbulnya di daerah tersebut apakah tergantung dari kalau HPV yang ini itu di daerah tangan, atau kalau misalkan yang sensitif daerah kaki, atau gimana dokter? Oh iya. Jadi kenapa di tangan di kaki? Ya karena tangan dan kaki itu menyentuh apapun. Nah, sedangkan si virus HPV ini untuk yang jenis yang di tangan kaki ya itu seringnya kan dulu kita pernah bahas bahwa HPV itu ada lebih dari 100 bahkan lebih dari 150 jenis ya. Tapi yang di tangan di kaki ini
yang paling sering ya sekitar HPV jenis yang ke-1, 2, 3, 4, 2, dan 20 sekian itulah. Memang tangan dan kaki ini ya kemungkinan secara teori kenapa yang HPV di situ ya mungkin yang si jenis HPV 1, 2, 3, 4 cocoknya kenanya di tangan. Kalau kena di tempat yang lain bisa aja HPV jenis lain tapi sama-sama HPV-nya. Tapi sama-sama HPV-nya gitu. Sama-sama HPV-nya. Apakah ada yang paling parah misalkan dok? Oke, ini kan walaupun kita tahu sama-sama nih disebabkan karena virus HPV. Iya. Cuma kan macam-macam nih. Apakah ada nih dok yang paling misalkan kalau HPV jenis 1 sampai 3 misalkan, itu kutilnya nanti bisa hilang sendiri nih Mas Rio. Tapi kalau misalkan jenis HPV yang sekian ini kutilnya beda nih, kutilnya agak meradang misalkan dok ya. Atau semuanya itu sama, karena ada yang bilang bahwa kutil ini sebenarnya biarin aja. Kan nggak ganggu juga. Oh iya. Nah ini gimana dok? Kalau dari penelitian ya, kita mencoba mengklasifikasikan. Jadi yang kutil yang di tangan itu jenisnya HPV ini sampai ini. Kutil yang di genital ini sampai ini. Atau kutil yang bukan di tangan, yang misalnya di wajah, yang bentuknya agak ceper, itu ini sampai ini. Mengklasifikasikannya itu ya juga tidak semudah itu, lebih ke para peneliti itu melihat berdasarkan bentuknya ya. Jadi ternyata jenis ini sering ditemukannya di tangan dan bentuknya seperti ini. Ternyata HPV yang tipe ini sering ditemukan di muka dan bentuknya seperti ini. Akhirnya mereka mengelompok-kelompokkan seperti itu. Cuman pada intinya bentuk-bentuknya sebenarnya mirip-mirip aja. Ya bentuk kutil yang agak kasar itu dan semuanya itu memang HPV. Tadi pertanyaan terakhir apa ya? Nah, apakah ada kutil yang rada berbahaya nih dok? Kan kita tahunya kan kutil kan bisa hilang sendiri nih dok. Tapi saya lihat di beberapa media tuh dok ya, waktu pas sebelum kita syuting, itu ada kutil yang cuman benjolan doang ada. Tapi ada kutil yang seperti kayak nyebar gitu dok. Nah, merah-merah lagi. Oh iya, itu memang jenisnya aja ya. Jadi ada yang memang rata-rata kalau kutil yang bukan di genital atau kutil yang di kulit rata-rata tidak berbahaya sih. Hampir sebagian besar tidak berbahaya, hanya pada kondisi khusus. Contohnya pada orang yang memang ada kelainan genetik di mana dia terjadi daya tahan tubuhnya memang turun atau sangat rendah terhadap HPV. Atau orang yang dengan keadaan imun yang rendah, misalnya ya orang dengan HIV misalnya keadaan rendah, jadi itu bisa lebih ganas atau lebih bisa nyebar gitu aja dibandingkan sama orang yang sehat seperti kita gitu. Begitu. Oke, sebelum kita akan jeda, pertanyaan berikutnya adalah kutil ini bahaya atau tidak sebenarnya? Sebenarnya, kalau kita ngomong sebenarnya, saya bilang sebagian besar tidak berbahaya. Gitu. Oke, karena dia bisa hilang sendiri katanya. Benar, bisa hilang sendiri sebenarnya. Tapi nanti ya kita akan bahas lebih detail lagi. Pesan di rumah, kita hampir masuk ke segmen 2. Jadi kalau Anda mungkin mau bertanya juga boleh, silakan saja. Dan kita akan tampilkan nomor operator kami ada di layar kaca Anda. Kita akan segera kembali ya bersama dengan Dr. Bagus di program Sehat Pagi hanya di Jawa Pos TV. Masyarakat tercinta kota Surabaya khususnya healthy people, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa juga untuk jaga imun kita semua. Di masa pandemi ini tentu kesehatan adalah poin terpenting untuk kita semuanya. Nah, di depan saya ada kalung Alhaya. Ini menjadi salah satu pilihan tepat untuk menunjang kesehatan healthy people. Jadi kalung yang memancarkan ion negatif paling murni yang disebut dengan vitamin udara. Ini juga memancarkan gelombang sinar inframerah yang setara dengan sinar matahari pagi. Jadi reaksi hangatnya menembus langsung ke dalam tubuh kita. Dan kalung Alhaya ini kaya akan manfaat, antara lain memperkuat sistem kardiovaskular,
kemudian juga menstabilkan tekanan darah, memperlancar sirkulasi darah dalam tubuh, dan juga mengurangi tekanan jantung. Apalagi, mengatasi vertigo, migrain, sakit leher, punggung, serta kepala, dan juga manfaat lain yang tidak kalah penting. Meningkatkan hormon endorfin yang membebaskan Anda dari stres, yang mampu meningkatkan imun dalam tubuh untuk menangkal penyakit-penyakit dan juga virus-virus yang di luar sana ya. Alhayu juga dapat mengurangi peradangan sendi loh, dan juga merevitalisasi sel-sel kulit mati. Tuh, kurang jago apa nih? Jadi segera hubungi call center kami di 031 3333 3030 atau di WhatsApp di 0888 5777 580 dan dapatkan diskon spesialnya. Oke, pesan di rumah ya, hari ini kita bahas seputar masalah verruca vulgaris dan Anda juga bisa untuk tanya, silakan saja di call center yang sudah kita tayangkan di layar kaca Anda. Tapi kalau pertanyaannya mirip-mirip ya, itu misalkan nih di luar tema dikit, cuman berhubungan sama spesialisasinya Dokter Bagus yang spesialis kulit dan kelamin, itu boleh, silakan saja, nggak masalah. Tapi kita hari ini fokuskan kepada kutil atau verruca vulgaris. Saya akan baca dulu pertanyaan masuk, tapi ini bukan tentang kutil ya dok, cuman sebentar. Assalamualaikum dok, saya mau tanya, anak saya baru lahir dan tumbuh tanda lahirnya. Kalau misalkan untuk anak yang baru lahir seperti anak saya ini usia 2 bulan, tanda lahir tersebut amannya dibuang saat kapan ya dok? Tanda lahirnya di bawah mata, di pipi sebelah kiri. Oh iya, sebenarnya ini agak kurang spesifik ya Mas Rio. Tanda lahir itu ada macam-macam. Ada yang bentuknya warnanya hitam, ada yang warnanya merah. Kalau yang warna hitam misalnya tompel atau tai lalat, itu sebaiknya kalau mau dihilangkan ya pada saat dewasa aja, misalnya di atas 5 tahun. Tapi kalau misalnya mau yang misalnya tanda lahirnya ada tanda lahir yang warna merah, itu seringnya karena pembuluh darah. Nah, itu ada 2 jenis juga. Ada yang bisa hilang pada saat usia mungkin 6-7 tahun, dia jadi membesar, jadi gede, habis itu mengecil. Ada juga itu namanya hemangioma, atau yang jenis kedua namanya PWS. PWS itu semakin dewasa bisa semakin besar, semakin tebal, atau tetap aja warnanya. Nah, itu yang merah karena pembuluh darah. Yang hemangioma sebaiknya sih dilakukan terapi secepat mungkin bisa, agar supaya dia nggak terlalu besar nanti timbulnya. Apalagi kan tadi di pipi, katanya di muka ya, di wajah ya. Kalau misalnya merah menonjol, sebaiknya segera dihilangkan. Oke, baik. Sebentar dok. Nah, barusan dikirim foto. Terima kasih ibu. Ternyata enaknya kalau pakai WhatsApp tuh gitu ya, bisa pakai kirim foto ya. Ketika dokternya jelasin ya. Pokoknya dok, ini termasuk yang seperti apa? Ini yang hitam, jadi yang tai lalat atau yang tompel. Jadi memang terjadi karena peningkatan dari sel pigmennya atau sel tai lalatnya itu tidak disarankan kalau sekarang usia 2 bulan. Kapan kira-kira dok? Kalau mau di atas 5 tahun atau 7 tahun lah, itu baru dicoba dihilangkan. Tapi kalau untuk seluas itu saya lihat kan agak lumayan deh, hampir sepertiga pipi ya itu. Itu lebih baik rasanya ke dokter bedah plastik rasanya, karena lebih luas gitu. Oke, baik. Jadi untuk pemirsa di rumah ya, ini juga penjelasannya bisa dimanfaatkan untuk tidak hanya ibu yang barusan WhatsApp saja, tapi intinya kalau misalkan tanda lahir itu sebaiknya waktu pas saat masih baru lahir tuh jangan dulu ya dok ya? Iya, alangkah baiknya malah dikonsultasikan dulu. Ini sebaiknya bagaimana? Karena jenis
tanda lahir, nah kan macam-macam. Ada yang bisa langsung diterapi, ada yang tidak bisa langsung diterapi. Oke, baik. Jadi semoga bisa membantu. Pokoknya intinya memang harus dikonsultasikan dulu, tapi rata-rata memang penanganannya tidak pada saat masih bayi ya dok ya? Iya, kalau yang jenis ini yang dikirim ini yang hitam. Kalau yang hitam rata-rata tidak saat bayi, tapi kalau yang merah bisa saat bayi. Bahkan umur 1 bulan pun bisa. Oh baik, karena memang ternyata beberapa ada yang hitam seperti yang ibu barusan kirim, atau ada juga yang seperti merah saja ya dok ya. Nah, pemirsa di rumah, kita masih kembali ke topik kita masalah Verruca vulgaris atau kutil dok. Penanganannya sebenarnya gimana sih dok? Karena kan nggak mungkin ya, maksudnya gini, dibiarin aja lah Mas Rio. Nggak sabar ya? Kan nggak sabar ya kalau hilangnya setahun ya. Karena ada beberapa literatur yang saya baca nih dan juga pengalaman ya. Itu katanya 2 tahunan hilang sendiri. Betul, gitu. betul. Nah ini nggak ngerti nih, kan 2 tahun kan itu waktu yang lama. Waktu yang lama. Iya kalau 2 tahun hilang, kalau dia ngikut yang lainnya gimana? Iya, ya betul kata Mas Rio. Jadi bisa hilang sendiri, cuman paling sering orang yang hilang sendiri kutilnya adalah pada anak-anak. Justru pada Wah, itu nggak ada keterangannya tuh yang saya baca tadi. Seringnya. Kalau pada dewasa suka menetap dia. Kalau pada anak-anak dia kadang-kadang seringnya suka berangsur hilang-hilang sendiri. Walaupun seperti kata Mas Rio bisa sampai 2 tahunan baru bisa hilang. Paling cepat ya bisa 6 bulanan gitu. Menghilangkannya yang pertama dengan cara intinya kita mau menghancurkan kutil itu. Nah, cara penghancurannya bisa hanya dengan pengolesan atau penghancuran dengan alat. Gitu. Kalau pengolesan yang di rumah biasanya kan suka ada tuh salep-salep kutil yang tujuannya buat menghancurkan si kutil itu. Itu salah satu terapi memang. Dioleskan situ, nanti dia jadi kayak celekit-celekit, hancur. Bisa diulang lagi 2 hari berikutnya, ulang lagi sampai benar-benar kutilnya hilang. Atau ada yang modelnya kayak apa ya, selotip gitu atau bulat yang ditaruh di situ, nanti lama-lama kutilnya hancur sendiri-sendiri. Saat selotipnya itu dilepas, kutilnya ikut lepas sama si selotipnya itu, ya bisa. Itu salah satu juga. Kalau masih muncul, ulangi lagi sampai benar-benar hilang. Yang lain yang bukan terapi rumahan atau home treatment, bukan home treatment yang ke dokter, ya bisa dilakukan penembakan nitrogen cair. Jadi dengan beku kita tembak dengan nitrogen cair yang beku, hancur. Atau dengan bedah listrik kita hancurkan, atau dengan bedah laser kita hancurkan, atau dengan pisau dan gunting itu juga bisa. Macam-macam. Jadi sebenarnya penanganan untuk pengangkatan Verruca vulgaris atau kutil ini terapinya ada yang di rumah seperti dengan entah itu cair atau obatnya. Ada juga memang akan ada tindakan di klinik atau tempat penindakan dari dokter. Betul. Jadi tergantung dari kutilnya juga. Iya. Ini ada yang bertanya lagi dok, mungkin juga sebagai penjelasan dari dokter Bagus ya. Iya. Tanpa nama tapi dok. Jadi gini, langsung saja yang ringkas ya. Selamat pagi dok. Kutil sama mata ikan sama atau berbeda? Lalu yang kedua adalah dok, kan di e-commerce dok ya. Kan di e-commerce itu banyak dijual salep-salep dan juga serbuk untuk andeng-andeng atau juga mata ikan dan juga kutil. Itu apakah sama atau berbeda? Yang pertama, apakah sama dengan mata ikan? Ya, bisa sama. Kadang-kadang gini, yang kita ngomong mata ikan itu yang seringnya lokasinya di kaki ya. Kalau ngomong mata ikan, jadi kutil yang di mata kaki kita awalnya ngomong mata ikan. Walaupun kutil yang di kaki itu atau mata ikan bisa jadi HPV atau bisa jadi bukan HPV. Kalau yang bukan HPV itu biasanya lokasinya di tempat-tempat yang titik berat injakan. Jadi kayak di dekatnya jempol, itu atau kayak kapalen itu loh, kayak seperti kapalen. Itu bukan HPV kalau itu. Nah, jadi kalau pertanyaan apakah itu mata ikan, ya bisa jadi. Atau sama ya bisa lah. Yang kedua yang tentang di beberapa e-commerce itu kan ada dijuali obat untuk penghilangkan tai lalat, andeng-andeng. Nah, tapi di tulisannya itu kan juga dalam kurung bisa untuk kutil, untuk mata ikan. Itu sebenarnya sama atau berbeda? Tapi kudu hati-hati ya.
Soalnya kalau misalkan beli obat di e-commerce tersebut kan kita nggak ngerti nih ya. Betul. Yang pasti yang direkomendasikan untuk menghilangkan kutil untuk di rumah itu isi zat kimianya adalah asam salisilat atau salicylic acid. Seperti itu. Mungkin kalau memang isinya si bahan itu yang di e-commerce itu salicylic acid, ya mungkin bisa. Karena si salicylic acid atau asam salisilat fungsinya itu seperti mengamplas, tapi pakai kimia, gerus. Jadi menggerus lapisan-lapisannya sedikit demi sedikit, akhirnya sampai ke lapisan dalam bisa terbuka, mengelupas si kutilnya itu, gitu. Tapi intinya memang kudu hati-hati, jangan sampai nanti kalau misalkan beli di e-commerce kan, ya kita nggak ngerti itu apakah ada Bepom atau tidak. Karena sekarang ini kan memang banyak sekali obat-obat yang dijual untuk menghilangkan andeng-andeng, tai lalat atau kutil ya dok. Atau bukan cuma asam salisil ditambah sama zat lain sehingga menjadi sangat iritasi, ntar malah jadi luka-luka. Kita tidak tahu. Gitu. Oke, baik. Kita akan jelas sebentar ya. Pemirsa di rumah juga masih boleh untuk sampaikan pertanyaan Anda. Silahkan nomor telepon dari WhatsApp Center atau juga call centernya sudah kami tayangkan di layar kaca Anda. Boleh dicatat saja. Atau mau difoto biar nggak lupa. Dan yang jelas kita berdua akan segera kembali. Halo, sister-sisterku yang ada di rumah. Pusing ya? Pusing karena dietnya gagal terus? Saya kasih kunci keberhasilan diet kamu. Ini dia, Slim Tea. Minuman fiber kaya serat dengan campuran buah manggis dan juga anggur. Slim Tea ini terbuat dari bahan alami yang terdiri dari Psyllium husk dan juga penyerapan air dan juga pembentuk gel yang dapat mengikat gula, kolesterol, lemak dari dalam perut dan juga yang jelek-jelek lainnya ya. Jadi sekarang tunggu apa lagi? Sekarang ambil teleponnya, ketik nomornya, hubungin kita. Saya kasih tahu bisa dapat diskon tambahan loh. Spesial banget kan? Belanja online, klik sesukamu di cuacui.com. Santai di rumah, pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk Cuacuit dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality controlnya. Ingat, non-retur. Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu. Verruca vulgaris atau kutil ternyata memang disebabkan sebagian besar itu karena virus HPV. Tapi Anda tidak usah terlalu yang panik gitu ya. Jadi virus HPV itu ada banyak jenisnya. Ada yang bisa menyebabkan kanker serviks dan ada yang bisa menyebabkan hanya terjadi kutil saja. Karena macam-macam nih jenis dari virus HPV tadi. Tapi yang jelas pemirsa di rumah, kutil ini tidak hanya bisa terjadi pada tangan, kaki, dan juga lapisan kulit yang lainnya saja. Tapi berbahaya jika misalkan kutil ini tumbuhnya di daerah genital. Kita udah pernah bahas nih kutil yang terjadi di daerah genital. Tapi yang jelas Anda juga masih boleh untuk sampaikan pertanyaan Anda. Silahkan, nomor teleponnya sudah kami tayangkan di layar kaca Anda. Dokter, kutil ini nular atau tidak? Terus kemudian ini jadi pertanyaan, handuknya harus beda-beda nggak? Karena gini, saya lagi ada kutilnya nih. Kalau gitu saya nggak boleh ganti-ganti handuk misalkan. Kalau saya sudah sembuh, baru misalkan boleh. Atau selama masih ada kutil ini, kalau keringetan atau apa, hati-hati nih ntar bisa nular. Seperti itukah atau bagaimana? Itu pertanyaannya tepat semuanya. Iya. Jadi ini kalau kita ngomong virus, ya virus itu biasa ditularkan dari orang ke orang. Ya kan HPV virus. Kutil apakah menular? Iya, yang virus menular. Seringnya yaitu karena sering ditemukan pada anak kecil itu di tangan, di kaki, ya mereka kan megangnya macam-macam ya, megang benda apapun atau kadang gigit-gigit atau apapun, sehingga
bisa terkena virus kutil itu di mana-mana. Terus kalau handuk ya bisa juga menularkan ke handuk. Sering juga terjadi itu, misalnya entah di area fitness center atau di tempat-tempat olahraga lah intinya. Itu di situ kan sudah tempatnya mungkin lembab, sehingga tangan basah dan jadi lembab, kulit kita jadi lembab, itu jadi lebih mudah masuk virusnya. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya ditanyakan menular atau tidak, karena kembali lagi nih, kutil itu kan merupakan salah satu yang disebabkan oleh virus HPV. Iya. Virus itu kan pasti penyebarannya cepat ya. Betul. Dan jadi intinya kalau ditanyakan seperti itu, jawabannya adalah iya. Menular. Tapi segampang itu nggak, Dok? Nah, sekarang balik lagi, semua virus sama. Orang yang ditularinya itu apakah memiliki pertahanan gitu loh. Apakah imunnya baik apa enggak? Itu sangat tergantung. Bisa jadi baik, kalau baik dia itu lebih sulit tertular, tapi kalau dia imunnya itu buruk lebih mudah tertular. Walaupun yang imunnya baik sekalipun untuk tertular tetap bisa, walaupun lebih kecil kemungkinannya gitu lagi. Oke, baik. Kita akan ada satu lagi nih, Dok. Saya akan bacakan. Dokter, saya mau tanya, kalau misalkan saya lagi sakit, kapan hari saya pernah kena demam berdarah. Lalu kemudian di tubuh selain bintik merah, saya juga merasakan ada beberapa kutil yang tumbuh di tangan dan juga di kaki. Ketika saya sembuh, kutil itu masih ada, tapi habis gitu berangsur-angsur menghilang. Yang mau saya tanyakan, ada hubungannya kah dengan penyakit tertentu? Yang kedua, Dok ya, apakah dengan mengkonsumsi vitamin C juga bisa untuk menghambat pertumbuhan kutil ya, Dok? Oke, yang pertama, apakah kutil... Jadi dia itu pernah kan demam berdarah. Lalu kemudian di tubuhnya itu selain timbul bintik-bintik merah, tapi dia merasakan nih ada kutil yang tumbuh di tangan sama di kaki. Lalu ketika dia sembuh dari demam berdarah, kutilnya masih ada, tapi kemudian berangsur-angsur hilang. Nah, apakah ada hubungannya sih, Dok, sebenarnya? Iya. Kalau mencari hubungan antara demam berdarah sama kutil, saya belum bisa menemukan. Nah, tapi yang tadi, apakah yang pertama pertanyaannya apakah benar itu kutil yang di tangan? Kita kan juga nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya itu benar itu kutil, bisa hilang sendiri ya, sesuai tadi kita bilang, dia bisa hilang sendiri memang kutilnya. Atau mungkin apakah juga disebabkan karena ketika kena tidak hanya penyakit demam berdarah saja, tapi mungkin penyakit yang lain kan daya tahan tubuh lagi drop. Betul, itu. Kalau lagi drop bisa nggak sih, Dok? Bisa, itu yang mau saya jelaskan berikutnya. Jadi tadi kan kalau tanya demam berdarah sama kutil, saya belum tahu hubungannya. Tapi apakah kutil dengan penyakit lain? Ya, penyakit-penyakit yang bisa menurunkan daya tahan tubuh itu ya bisa mempermudah masuknya kutil gitu aja kalau dia terkena, sehingga muncul pada saat daya tahan tubuhnya sudah naik lagi, sudah bagus lagi, ya bisa jadi kutilnya itu hilang-hilang sendiri, bisa jadi. Tapi tetap ada juga, bisa juga. Tapi memang berarti ada hubungannya sama sistem daya tahan tubuh juga ada. Nah, itu yang berhubungan. Daya tahan tubuh itu yang penting. Lalu kemudian kedua adalah konsumsi vitamin C. Itu apakah juga bisa untuk menghalangi yang namanya terjadinya kutil? Mungkin ini hubungannya sama daya tahan tubuh. Ya, kalau ditanya begitu bisa saja. Vitamin C meningkatkan daya tahan tubuh bisa mengusir kutilnya, bisa jadi. Oke. Baik, jadi intinya kalau misalkan ditanyakan apakah ada hubungannya sama demam berdarah, itu jawabannya adalah tidak ada. Tapi belum tahu. Belum tahu. Tapi intinya gini, hubungannya itu sama daya tahan tubuhnya. Daya tahan tubuhnya, iya. Jadi nggak ngerti ya, apakah itu ada hubungannya sama demam berdarah atau tidak, apakah ada hubungannya sama dia sakit apa atau tidak. Yang jelas ketika terkena suatu penyakit, itu kan daya tahan tubuhnya pasti turun. Nah, itu yang harus diwaspadai. Baik, Dok, ini ada yang kirim foto, Dok ya, hari ini. Jadi seperti ini, Dok, fotonya. Nah, saya akan bacakan pertanyaannya. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Saya ada andang-andang di bawah pusar sejak lama.
dan ada satu rambut yang tumbuh. Saran dokter diobati dengan laser atau di counter ya, yang Bapak tadi bilang, atau dengan salep. Oke. Kalau tadi saya lihat sekilas gambarnya itu ya tai lalat ya kita bilang ya. Dengan ada rambut. Sebenarnya mau ada rambut ada tidak rambut tidak berarti itu ganas atau tidak ganas juga. Yang ada rambut ya seringnya sih tidak ganas juga. Tidak ganas kalau ada rambut. Mau dihilangkan silakan, mau tidak dihilangkan silakan. Nanti biasanya kita periksa dulu, kita lihat apakah ada tanda-tanda keganasan. Kalau tidak ganas ya itu pilihannya boleh dihilangkan atau tidak dihilangkan juga tidak masalah. Kalau mau hilangkan, pilih juga harapannya bagaimana. Kalau dengan salep itu pasti sulit tai lalat karena dalam sekali. Sedangkan salep itu fungsinya hanya untuk mengikis lapisan yang atas saja. Tai lalat itu sampai ke lapisan agak dalam. Jadi benar-benar harus diambil sampai dalam. Metodenya ya bisa dengan kauter, laser, atau dengan pembedahan pisau. Oke. Seperti itu. Tapi sebenarnya dok, kalau secara garis besar, tai lalat atau andeng-andeng, Iya. itu aman nggak sih dok kalau misalkan diambil? Aman. Asal Sebenarnya misalkan ketika di screening itu tidak berbahaya. Iya. Justru kalau ini berbahaya, lebih baik diambil. Oh gitu. Iya. Katanya ada yang bilang kalau misalkan, oh jangan ini ganas, biarkan. Nanti kalau diambil malah tambah ini gitu. Nah, itu yang salah kaprah sebenarnya. Kalau keganasan harus segera diambil atau curiga keganasan harus segera diambil. Karena kalau ganas takutnya bisa menyebar nggak cuma di kulit, bisa ke organ-organ dalam tubuh. Si sel tumor ganasnya itu bisa nyebar ke bagian tubuh lain. Itu yang berbahaya gitu. Yang terbaik sebenarnya untuk tai lalat saat ini pembedahan dengan pisau sebenarnya. Supaya kalau misalkan dengan salep itu kan cuman biasanya tidak sedalam kemampuannya untuk mengikis. Betul. Kalau pisau bisa sampai dalam, sampai lapisan lemaknya malah. Terus dijahit begitu. Baik. Jadi ini ternyata sekaligus juga menjawab mitos yang beredar di masyarakat, karena biasanya ada yang ngomong kalau ketika tai lalat atau andeng-andeng itu ada rambutnya, terus kemudian berarti itu andeng-andengnya atau tai lalatnya hidup ya. Itu jangan diambil, biarin aja, jangan diutik-utik, nanti malah berbahaya. Kalau jangan diutik-utiknya benar. Tapi kalau jangan diambilnya salah. Jangan diambilnya salah. Jadi diutik-utik ini persepsinya harus disamakan ya. Kalau kayak di kuik-kuik itu nggak boleh. Bener nggak boleh, tapi kalau diambil seluruhnya, ambil. Soalnya berbahaya. Jadi nggak apa-apa kalau diambil. Nah, apalagi andeng-andeng atau tai lalat yang memang tidak berbahaya, nggak apa-apa diambil. Nggak apa-apa juga. Secara dia biasanya pengen menghilangkan secara kosmetik, nggak percaya diri atau pengen memang menghilangkan saja secara estetika. Secara estetik atau kosmetik, betul. Secara estetika atau kosmetiknya seperti itu ya. Wah, jadi intinya ini tadi memang kita bahasnya masalah kutil, cuma memang ada beberapa yang bertanya seputar masalah andeng-andeng. Jadi nggak apa-apa, tadi kita juga kasih jawabannya. Jadi intinya adalah kalau misalkan andeng-andeng atau tai lalat itu ada dua nih. Yang pertama yang berbahaya atau biasanya dikatakan yang hidup tadi, atau yang memang nggak berbahaya. Dua-duanya boleh diambil, nggak boleh. Justru kalau misalkan andeng-andeng atau tai lalat yang berbahaya, diambil aja. Harus diambil. Tapi kalau misalkan itu tergolong dari tai lalat atau andeng-andeng yang berbahaya, jangan diutik-utik. Dalam artian entah itu dicubit-cubit, dikuik-kuik, pokoknya dikasih perlakuan yang dari luar, itu jangan. Tapi kalau diambil itu harus, soalnya berbahaya. Betul. Tapi kalau yang tai lalat yang mati atau tidak hidup atau yang tidak berbahaya, itu mau diambil mau nggak diambil itu boleh, karena lebih ke alasan estetik saja. Seperti itu. Dokter, kita kembali ke topik kita ya. Verruca vulgaris atau kutil ini ada hubungannya nggak dok sama gini? Loh dokter, HPV, tapi laki-laki itu sering loh kena kutil. Berarti kan ini nggak, HPV yang ini nggak mandang gender dok ya? Iya, betul. Kalau lihat secara statistik atau penelitian, laki-laki dan perempuan sama 1:1. Tidak harus kena laki-laki, tidak harus perempuan, sama saja. Karena dipahami lagi, virus HPV yang menyebabkan kutil atau Verruca vulgaris
itu berbeda sama HPV yang menyebabkan kanker serviks. Betul. Nah, itu kuncinya karena terkadang orang masih sering salah kaprah kan HPV. Iya. Tapi kan berbeda. Jenisnya berbeda. Jenisnya berbeda. Jadi laki perempuan itu sama semuanya. Untuk yang kutil yang di kulit itu sama. Sama gitu. kecuali kalau misalkan kutil yang di kelamin, ya itu yang agak berbeda. Yang kanker serviks ya cuman dikenai oleh perempuan saja pastinya. Yang tipe itu di laki-laki tidak semudah itu terkenanya. Gitu. Oke. Nah, Mas Anu, memang kalau kita bicara seputar masalah verruca vulgaris atau juga kutil itu gampang nih penanganannya ya. Penanganannya bisa dengan salep, bisa juga kemudian dengan cara pembedahan tadi, tergantung dari bagaimana cara kita melihat kutilnya tadi. Kalau misalkan pas kita lihat, oh ini memang cukup dengan salep aja, bisa. Tapi kalau misalkan tergantung, oh ini kayaknya nggak bisa nih, makanya harus konsultasikan dulu ke dokternya, supaya nanti bisa diteliti dan juga bisa dilihat observasi, kira-kira yang baik seperti apa. Ada pesan nggak nih dok buat pemirsa di rumah kira-kira seputar masalah verruca vulgaris atau kutil yang sebenarnya itu masih banyak orang salah kaprah. Tapi semoga ketika melihat tangan kita hari ini, orang-orang jadi lebih mengerti lagi ternyata kutil ini bisa untuk diatasi. Apa dok, silakan. Oke. Kutil pada kulit itu sebagian besar tidak berbahaya. Jadi kalau ingin menghilangkan, sebenarnya sudah banyak yang dijual-jual salep-salep, tapi yang BPOM ya mas ya, yang bisa dicoba. Tapi kalau tidak berhasil, alangkah baiknya ke dokter untuk kita lakukan tindakan untuk menghilangkan seluruh kutilnya itu. Begitu sih. Oke dok, satu pertanyaan susulan nggak apa-apa ya? Silahkan. Kadung saya buka soalnya. Iya. Selamat pagi dok, mohon maaf saya mau tanya. Saya Ibu Tika, usia 67 tahun. Dokter, kutil ini kok, dokter saya ini kena kutil kok kayaknya semakin banyak pada saat usia sekarang. Dulu waktu pas masih muda, kayaknya nggak pernah. 3 dok, di tangan 2, kaki 1. Ada hubungannya sama usia tidak ya dok? Terima kasih. Oke. Hubungan dengan usia ada. Jadi semakin muda atau semakin tua, daya tahan tubuh semakin turun. Ujung-ujungnya ke daya tahan tubuh lagi. Betul, daya tahan tubuh semakin turun, virus lebih mudah masuk, gitu aja. Baik, jadi Ibu kalau misalkan dikatakan sama usia itu lebih kepada daya tahan tubuh. Iya. Mungkin ketika saat ini usia Ibu sudah 67 tahun, daya tahan Ibu ya lagi agak tidak baik. Iya. Nggak hanya kutil sih sebenarnya bisa menyerang Ibu, tapi mungkin sakit yang lain juga bisa. Tapi kebetulan Ibu dapatnya kutil. Betul. Gitu. Ya sebenarnya caranya sama dihilangkannya dengan cara salep tadi atau dengan ya tindakan medis. Tindakan medis. Tergantung dilihat dari kutilnya tersebut, dokter nanti akan tahu. Iya. Dokter Bagus, makasih banyak sudah hadir. Terima kasih banyak Mas Beliau Rio. prakteknya di Surabaya Skin Center ya. Jadi Anda kalau misalkan mau bertanya-tanya boleh mampir ke sana saja. Di Google ada ya, atau Instagramnya di Surabaya Skin Center, nanti bisa ketemu sama Dokter Bagus dan teman-temannya. Saya Rio Oliver, habis ini akan ada program sekolah dan juga belajar dari rumah bersama dengan kawan-kawan dari guruku untuk 6 tingkatan sekolah dasar. Selamat pagi, terima kasih banyak dan sampai jumpa.